berbicara soal masalah BSU, BSU tahap 2. Untuk mengingatkan kembali soal BSU ini, biar masyarakat kembali mengingatkan apa sih yang dimaksud dengan BSU, program BSU itu sendiri. Oke, jadi gini Om Jeremy, teman-teman semua, bantuan subsidi gaji atau upah, sering disingkat BSU gitu ya, itu merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan juga tingkat konsumsi keekonomian para pekerja atau buruh yang yang terkena dampak pandemi gitu. Jadi kan kalau kena dampak, semua kena dampak. Iya, kan pekerja atau buruh khusus nih Om, pekerja atau buruh khusus pekerja buruh, dan memang ini dikhususkan bagi mereka yang namanya penerima upah. Jadi kalau di dalam Jamsos itu ada penerima upah, ada bukan penerima upah. Nah, ini penerima upah itu dia bekerja di pemberi kerja, di perusahaan. Bekerja di perusahaan. Iya, di perusahaan. Tertentu. Karena kan perusahaan itu kan ada gejolak konsumsi ya. Jadi kan kinerjanya tuh menurun. Nah, pekerja itu ada pekerja kontrak, outsourcing, dan pekerja tetap. Yang mendapatkan ini siapa aja? Pekerja penerima upah. Klasifikasinya pekerja penerima upah yang memang dia didaftarkan oleh pemberi kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang udah masuk BPJS, kalau gitu yang outsourcing, yang masih honor nggak dapat dong. Itu kan ada bantuan lain. Oh, ada bantuan. Ada banpres produktif. Itu kan juga salah satunya bisa untuk pekerja-pekerja UMKM informal ya kan. Terus juga ada bantuan sembako dan segala macam. Jadi biar dibagi-bagi. Nah, yang belum dapat itu kan yang buruh yang bekerja, pekerja yang bekerja di perusahaan, yang perusahaannya itu terdampak gitu. Dia jadinya mengurangi jam kerja, upahnya akhirnya dipotong gitu kan. Ada apalagi yang tidak dibayar sama sekali upahnya, masih bekerja, statusnya tidak di PHK. Tapi karena memang cash flow-nya perusahaan itu terdampak, maka dia untuk membeli kehidupan sehari-hari itu dari mana kan gitu. Nah, inilah yang mau dibantu oleh pemerintah. Oke. Ini sekarang tahap kedua kan, atau tahap 1 udah selesai? Tahap 1. Jadi gini, aku sekalian ini recap BSU ya. Jadi kan BSU itu bagi ada kriterianya ya. Ada kriteria penerima manfaatnya itu. Aku bacain ya Om, biar nggak salah informasi. Nggak salah informasi. Pertama, pasti WNI dong, kan nggak mungkin WNA. Betul. Yang kedua, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial. Yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Gitu. 3, pekerja buruh penerima gaji upah tadi yang saya bilang tadi. Keempat, kepesertaannya sampai dengan bulan Juni 2020. Sampai Juni 2020. Juni kemarin 2020. Kenapa? Karena kan untuk menghitung anggarannya itu kan dibutuhkan basis data, ya kan, basis data, maka di cut off di bulan Juni 2020. Jadi selama dia menjadi peserta BPJS gitu ya, di Juni 2020 dia masih tetap bisa dapat gitu. Yang kelima, ini yang paling krusial. Jadi peserta aktif Jamsos Ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji atau upah yang dilaporkan oleh pemberi kerjanya, oleh perusahaannya. Dilaporkan, karena kan yang melaporkan Jamsostek itu kan perusahaan ya. Perusahaannya. Bahwa pekerjanya itu gajinya di bawah 5 juta. Ya berarti UMK rata-rata kan di bawah 5 juta. Iya, masih di bawah. Jadi hampir semua kena dong. Nyaris, tapi ya sekali lagi dia udah daftar BPJS atau belum. Nah itu ya, yang belum terdaftar dia tidak mendapat. Jadi makanya kita itu basis datanya dari BPJS Ketenagakerjaan, karena kan untuk menjaga prudensialnya juga, biar biar basis datanya itu kredibel gitu loh. Ya kan, kalau tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku gajinya di bawah 5 juta, terus gimana cara kalau kita 4.999.000 rupiah masih bisa. Boleh bisa diterima kayak gitu. Aduh, kayaknya aku juga segitu kayaknya. Boleh dong aku dapat ya gitu. BSU. Saya juga segitu kok kalau gaji bulanannya. Bulanannya. Tunjangannya tapi ya. Nah, bedanya sama penghasilan gitu. Makanya kita hitungnya gajinya, bukan penghasilan. Bukan total penghasilan. Bukan penghasilan. Kalau penghasilan kan ada tunjangan, ada bonus dan segala macamnya itu kan. Oke, kalau untuk tahap pertama, evaluasinya kekurangannya di mana kira-kira? Penyerapannya seperti apa? Satu lagi tadi punya rekening bank yang aktif ya. Itu harus punya rekening. Rekening lah kan biasanya gaji juga Pak, ada yang lain gajinya kan diamplopin, dibagi tiap bulan.
Kan tidak semua pakai gini, Om, rekening. kalau karena kita itu menjaga agar prosesnya itu tidak tidak ke tangan orang lain gitu, langsung ke penerimanya. Jadi harus ditransfer via itu rekening. transfer langsung biar tidak ada potongan, tidak ada korupsi. Iya, betul. Celah untuk korupsi di situ daripada ditangkap ditembak mati. Betul. Masuk hukuman mati. Makanya Kemenaker itu hanya menyalurkan. Datanya, source of datanya ada di BPJS Tenagakerjaan. Duitnya di top up sama Kemenq, Kementerian Keuangan ke kita. Nanti datanya ini sudah divalidasi, sudah diverifikasi oleh BPJS. Kita salurkan.